Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah bertemu lagi dengan kajian jelang iftar Masjid Mustaqim Perumahan Kasongan Permai. Ya, pada episode kali ini kita akan mencoba format baru dengan saya mendampingi Ustadz Imron Rosyid untuk menyampaikan materi pada sore hari ini. Nah, materi pada sore hari ini adalah bentuk ibadah yang euforianya meningkat pada bulan Ramadan seperti sekarang ini, yaitu sholat malam atau qiyamul lail. Nah, sebagai pembukaan, saya persilahkan Ustadz Imron Rosyid untuk menyampaikan materinya. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, qiyamul lail atau dalam bahasa Indonesia adalah sholat malam. Jadi qiyamul lail itu sesungguhnya sudah menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 79 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Dan pada sebagian malam hari bersembahyanglah, tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Di dalam surat Az-Zariyat, di dalam penggalan ayat dikatakan, kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka itu sedikit tidur di waktu malam. Dari dua ayat ini jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada kita untuk bangun di waktu malam. Nah, bangun di waktu malam itu namanya qiyamul lail. Jadi kalau di luar bulan Ramadan itu namanya qiyamul lail. Jadi karena di dalam Az-Zariyat dikatakan sedikit tidur. Artinya kan kalau sedikit tidur berarti dia bangun kan. Kemudian di dalam satu hadis, hadis Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Inna fil jannati ghurfan, yura zahiruha min batiniha wa batiniha min zahiriha." Jadi hadis ini agak panjang ya. Itu mengatakan bahwa sungguhnya di dalam surga itu terdapat kamar-kamar yang bagian luarnya itu terlihat dari dalam dan bagian dalamnya terlihat dari luar. Ya, kita gak usah mau mengandai-andai, ini diterima dulu seperti itu ya. Iya. Nah, Allah Ta'ala menyediakan bagi orang yang suka memberi makan, melunakkan perkataan, senantiasa berpuasa, dan sholat malam pada saat manusia tidur. Jadi, begitu mulianya orang yang sholat malam, insya Allah nanti dia akan menempati surga yang digambarkan sebagai oleh Nabi ya, dari luar kelihatan, dari dalam kelihatan itu. Yeah. Tapi itu kamar ya. Nah, itu kamar, begitu indahnya kamar ya. Jadi itu saya kira itu pengantar ya tentang sholat malam. Ya. Makanya sekarang ini kan kita sudah memasuki Ramadan ya. Nah, seperti apa gambarannya itu nanti ya. Saya kira itu jadi gambaran tentang sholat malam. Jadi sebagai jawaban. Oke, baik. Ya, terima kasih pengantar dari Ustadz Imron. Jadi
sudah dijelaskan apa itu yang dimaksud Qiyamul Lail dan ganjaran-ganjaran untuk orang-orang yang bangun sholat untuk Qiyamul Lail seperti itu. Nah, tapi kan sehari-hari ini kita ada banyak istilah nih, Ustadz. Seperti misal kita sholat tarawih kalau di bulan Ramadan. Kemudian ada habis sholat tarawih ada sholat witir. Kemudian nanti ada sholat tahajud. Kemudian ada istilah baru, ada Qiyamul Lail. Itu sebenarnya apa itu? Apakah satu sama lain itu sama atau ada perbedaan di antaranya? Iya, terima kasih ya. Tadi sudah kita sampaikan ya. Jadi pada dasarnya Qiyamul Lail itu nama umumnya ya. Secara umum bangun di waktu malam itu Qiyamul Lail. Ya. Ini jadi bangun di waktu malam. Nah, kemudian di ayat tadi surat Al-Isra itu Allah khusus mengatakan itu sebagai tahajud. Tahajud. Nah, tahajud. Nah, kemudian di waktu Ramadan memang ada dalil khusus tentang Ramadan ya. Jadi dalil khusus memang Rasulullah memerintahkan ya, Rasulullah memerintahkan man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi di Ramadan ada satu malam ya di malam bangun di waktu malam itu di waktu Ramadan memang ada bagian perintah tersendiri ya. Nah, namun demikian bangun di waktu malam Ramadan itu juga termasuk Qiyamul Lail secara umum, cuman diberi nama kalau kita sholat ya di bulan Ramadan ya, sebab dulu Rasulullah itu juga pernah ya menjadi imam sholat taraweh. Sholat taraweh. Jadi tadi diperintahkan man qoma ramadhana imanan. Barang siapa yang bangun atau bangun di waktu Ramadan ya, maka dia akan mendapatkan ampunan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi antara Qiyamul Lail ya, jadi Qiyamul Lail itu secara umumnya ada hadis khusus memang ya. Sholatul Lail masna ya. Fa idza khasya ahadukum subha shalla raka'atan wahidah tutiru lahu ma qad salanya. Jadi salat lail yang secara umum itu masna dua-dua. Masna dua-dua. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan kalau kamu khawatir nanti sudah keburu subuh, nah maka salatlah satu rakaat saja. Tutiru sebagai penutup. Nah, jadi tadi mengatakan ya witir itu salat yang ganjil satu saja. Ada tiga, ada lima itu ganjil. Jadi salat untuk menutup salat malam namanya witir. Nah, jadi Qiyamul Lail itu umumnya Qiyamul Lail itu nomor dua. Nah, ketika Ramadan ada kemudian namanya istilahnya tarawih. Nah, mengapa dikatakan tarawih? Ya, ini ada kan sendiri kan. Apa sih sholat tarawih? Sholat tarawih itu sholat malam yang dilakukan pada bulan Ramadan. Nah, dasarnya tadi ya hadis dari riwayat Abu Hurairah, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi makanya kalau sholat malam di bulan Ramadan namanya tarawih. Nah, di dalam sholat tarawih itu, di dalam hadis tentang itu banyak sebenarnya. Cuman ada hadis yang macam-macam ya, tapi ada satu hadis khusus yang itu diriwayatkan oleh Aisyah. Jadi satu ketika pernah Umar Ibnu Mas'ud itu bertanya kepada Aisyah. Kenapa kok yang ditanya Aisyah? Karena
Aisyah itu istri Nabi ya, istri Nabi, dan kebetulan kan masih masih muda. Ya masih muda sehingga mestinya dia ingat kan gitu lah ketika ditanya bagaimana sifat sholat Nabi di waktu Ramadan itu. Nah, kemudian Aisyah menjawab bahwa Nabi Muhammad SAW itu ketika Ramadan sholatnya itu empat rakaat, kemudian 3. Nah, kemudian Aisyah mengatakan jangan kamu tanya bagaimana panjangnya dan bagaimana bagusnya. Panjang dan bagus. Menurut riwayat 1 rakaat itu beliau membaca 100 ayat. Wow, 100 ayat. 100 ayat ya. Kamu bisa menghitung 100 ayat. Dan waktunya Nabi itu kan kalau bangun malam waktunya jam sekitar 1:30 gitu. Sepertiga malam. Sepertiga malam itu 1:30 bangun. Kalau misalnya sekarang ini subuhnya jam 4:30, kamu bisa bayangkan 1:30 sampai 1:30 berarti berapa jam? 3 jam. 3 jam. Wow. Nah itu makanya tarawih itu, makanya kemudian dinamakan tarawih ya. Tarawih karena tarawih itu tarwih itu atau roha itu istirahat. Jadi tarawih. Pada setiap pada setiap sholat untuk ke sholat berikutnya ada istirahat, jeda. Jadi ada jeda. Nah kalau soalnya itu jadi ada jeda. Karena Nabi juga pernah dulu kan saya katakan bahwa Nabi pernah itu diikuti, cuman hanya 3 hari. Hanya 3 hari. Iya. Jadi Nabi mengimami tarawih itu hanya 3 hari. Nah, selebihnya Nabi tidak keluar. Cuman ada hadis mengatakan, aku melihat apa yang kalian perbuat. Tidak ada yang menghalangiku untuk keluar menemui kalian. Hanya saja aku takut jika sholat tersebut diwajibkan atas kalian. Jadi Nabi, kenapa Nabi hanya 3 hari? Kemudian tidak mengimami sampai selesai Ramadan, tidak. Tapi hanya 3 hari kemudian dia sholat sendiri di rumah. Dan kemudian dibiarkan jamaah itu sholat sendiri-sendiri ya. Karena tidak ada perintah dan sebagainya kok. Nabi nggak keluar. Jadi hadisnya mengatakan bahwa Nabi, aku tahu bahwa kamu melakukan sholat, bangun di waktu malam. Sesungguhnya aku tidak ada halangan keluar, cuman saya takut kalau nanti dianggap ini wajib gitu. Makanya kemudian beliau tidak. Namun demikian di dalam sejarah Umar bin Khattab ketika pemerintahan sudah beralih kepada Umar bin Khattab, Nabi sudah wafat, Abu Bakar juga sudah wafat, kemudian Umar. Nah, ketika Umar itulah kemudian Umar membuat satu istilahnya bid'ah yang hasanah ya. Iya, bid'ah hasanah. Beliau mengatakan ini bid'ah yang paling baik kata dia gitu. Kenapa? Ya karena melihat situasi masjid itu yang sholat sana sholat sini sholat tersebar sholat sendiri ada aturan. Kemudian Umar bin Khattab membuat ide gimana kalau ini disatukan aja, nah kemudian ditunjuklah imam untuk nanti maka dikatakan dan memang di dalam satu hadis Rasulullah juga mengatakan innar rajula idza qama ma'al imam hatta yang sarifa khusibalahu baqiyatul lailatih ya. Jadi sungguhnya jika seseorang itu sholat bersama imam sehingga selesai, maka dia dihitung mendapatkan pahala sholat di sisa malamnya. Jadi kalau kita sholat di masjid itu sampai selesai kan sebab ada kan orang itu yang sholat kemudian saya kepengen witir nanti malam, kemudian dia keluar dari jamaah. Nah itu tidak akan mendapatkan
ya tidak akan Keutamaan. mendapatkan keutamaan seperti jadi selesai tidurnya itu nanti seperti jadi sesungguhnya sudah cukup ya. Artinya gini, ini hadisnya hanya mengatakan bahwa sesungguhnya kita sholat sekali tarawih itu ya sudah cukup. Ya. Jadi itu saya kira itu ya. Okay. Jadi pengertian tentang qiyamul lail dan sholat, kira itu. Oke. Jadi qiyamul lail itu adalah sholat malam secara umum ya. Iya. Kemudian nanti ada sholat tahajud, itu adalah sholat khusus yang disebutkan dalam surat Al-Isra. Iya. Kemudian kalau sholat tarawih itu adalah qiyamul lail yang dilakukan pada bulan Ramadan. Ya. Dan sedangkan witir itu adalah penutup dari qiyamul lail. Demikian. Baik. Oke, cukup menjelaskan. Cuman biasanya ada pertanyaan. Pertanyaannya kan begini, boleh nggak kita setelah selesai taraweh dan sudah ditutup dengan witir itu salat lagi? Iya. Nah, Gimana itu? itu kan yang sering dibingungkan kan. Jadi sholat witir itu ganjil 1, 3 ya. Yeah. Jadi itu 1 bisa, 3 ya. Tapi kalau Nabi di bulan Ramadan kata Aisyah tadi 4, 3 gitu. Oh, ya. Tapi memang diperintah ya, ij'alu akhir sholatikum bilaili witra. Jadi akhirilah ya sholat kalian di malam hari itu dengan witir tadi. Nah, pertanyaannya tadi, boleh nggak? Iya, boleh nggak itu? Karena kita sholatnya sore kan, kemudian malam bangun lagi. Kan kita sholat di awal nih kalau di Indonesia, di awal habis isya gitu. Terus kemudian langsung witir. Apakah boleh nanti sholat lagi? Iya, jadi sholat tahajud, jadi bangun malam. Sebab secara umum yang namanya qiyamul lail itu kan umum kan, jadi masna itu tidak ada batasnya. Iya. Jadi boleh. Intinya boleh, hanya tidak sholat witir lagi. Oh ya. Karena tidak ada witir dalam satu malam itu 2 kali. Saya kira itu. Baik. Oke, cukup jelas ya. Jadi sebenarnya boleh sholat malam lagi setelah kita sudah witir, misalnya di berjamaah di masjid habis tarawih kemudian langsung witir, tapi nanti malamnya kita sholat lagi itu boleh, asalkan dalam satu malam itu cuma ada 1 kali witir seperti itu ya. Ya. Oke. Cukup jelas. Mungkin seperti itu dulu. Ya. Oke, terima kasih Ustadz Imran sudah berbagi ilmunya tentang bagaimana sholat malam, tentang apa itu sholat malam, kemudian pertanyaan-pertanyaan umum yang muncul di masyarakat tentang sholat malam, soal sholat witir tadi, kemudian bedanya sholat tarawih dan sholat tahajud, seperti itu. Mungkin sekian episode dari kali ini. Misal ada pertanyaan, pemirsa bisa langsung kirim WhatsApp di nomor yang tertera di bawah. Kemudian bisa like, komen, dan subscribe. Kemudian kalau suka dengan format seperti ini bisa komen juga. Mungkin bisa kita lanjutkan di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.